Jadi nanti teman-teman bisa ngulang ya, ngulang pengajaran kita di YouTube nanti. Di YouTube-nya Tegal Learning Center. Oke guys, sekarang kita mulai aja ya. TLC, kelas kedinasan, tes intelijensi umum. Bersama siapa? Ya ini ya, Kak Yasin. Biasa dipanggil Kak Yasin. Nah, itu tadi perkenalan udah ya. Ada ukuran sepatu 42, 10 April itu ulang tahunnya. Silahkan kalau mau ngadu ya, nggak apa-apa. Terbuka banget. Oke, nah kita ngomongin tes intelijensi umum gitu ya. Pertanyaannya kita ngebahas apa aja gitu ya di TIU ini, kita ngebahas apa aja? Ada materinya itu apa aja gitu ya. Nah ini materinya ya. Nah, kalau yang aku rangkum gitu ya, yang aku rangkum itu ada 18 materi. Oh, banyak ya. Oh iya jelas banyak gitu. Kak, ini mau dibahas semua? Ya enggak lah gitu. Modar kalau kita membahas ini semua. Jadi ya mungkin aku akan ambil beberapa materi yang memang sering keluar gitu. Dan termasuk juga gampang untuk trik dan tipsnya. Karena dari satu misalkan sinonim, padanan kata sampai materi ke-18 ini ya. Materi ke-18 logika gambar dari yang nomor 1 sampai 18. Ini berbagai macam variasi. Jadi dalam tesnya nanti enggak semuanya 18 ini keluar, enggak. Bisa jadi yang keluar cuma 1 2 3 10 11 12 13 17 18. 4 5 6-nya enggak keluar. Karena memang kombinasi soalnya itu banyak banget gitu ya. Dan ini kita pakai komputer nanti. SKD ini pakai komputer. Jadi samping kiri kalian, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, atas, mungkin bawah gitu ya. Itu nggak ada yang sama soalnya gitu ya. Jadi kombinasi soalnya benar-benar banyak banget. Dan ini yang bikin sulit untuk kita bisa mencontek. Ya iyalah, masa kedinasan itu biasanya terkenal dengan integritasnya. Nah, apalagi di kampusku ya, PKN STAN itu kalau ketahuan nyontek, udah dikeluarkan. Oke, jadi ini ya pokok bahasan dari tes intelijensi umum. Ada banyak ya. Jadi memang ya nggak habis untuk kita bahas malam ini ya. Harusnya nanti harapannya dengan aku mengajar seperti ini, teman-teman jadi lebih semangat gitu ya. Jadi wah ternyata tes intelijensi umum itu nggak susah gitu loh. Ternyata gampang, banyak tipsnya, banyak triknya, banyak jalan tikusnya, jalan pintas gitu ya. Dan harapannya teman-teman jadi mempelajari materi-materi yang lain gitu ya. Ini udah tak kasih clue ya, ada analogi, ada bilangan, persamaan, perbandingan, statistika, ada garis dan sudut, ada jarak waktu kecepatan gitu ya, sampai ke logika gambar. Nah, dan untuk malam ini aku akan bahas apa aja. Nah, nggak semua ya, tapi ini ya. Jadi aku akan bahas 6 bab dari yang tadi aku paparin gitu ya. Jadi ada sinonim, padanan kata, dan antonim. Nah ini sering keluar gitu ya. Bisa dikatakan pasti keluar gitu ya. Nggak afdol sebuah tes intelijensi umum kalau nggak ada sinonim sama antonim. Mana kata-kata sing dewek ora tahu krungu juga. Oke, sebentar ya. Minta tolong yang mikrofonnya masih nyala, matiin dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan bahas pertama ada sinonim, antonim, dan padanan kata. Apa sih itu? Nah, kita akan jelaskan. Kemudian kita akan bahas yang kedua tentang analogi. Analogi itu apa? Oke, sebentar. Sinyalnya rada error. Nah, oke. Karena online ya, jadi agak-agak ini. Ampun laptopku. Oke, aku jelaskan dengan lisan dulu. Jadi yang pertama kita akan bahas sinonim, antonim, dan padanan kata. Nah, selanjutnya ada analogi. Oke, guys, sorry ya, tadi keluar ya. Oke. Aku lanjutin.
sorry banget tadi laptopku bermasalah dan akhirnya keluar deh dari Zoom. Bentar, aku buka materinya dulu ya. Mana materinya? Oh ini. Oke, sebentar, tak siapin dulu. Mind map. Nah ini ya, layarnya udah ganti belum? Udah ya. Oke, mungkin rada lemot karena kameraku on ya. Jadi untuk biar lancar kameraku off aja. Nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua kita akan bahas analogi. Nah, analogi ini apa? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ada bilangan dan pecahan. Ini ya. Nah, ini sering keluar juga nih bilangan dan pecahan. Bentuk-bentuk perhitungan pecahan. Kadang mungkin orang-orang yang belum tahu trik dan tipsnya, ngitungnya lama. Padahal ada jalan pintasnya. Nah, ada sebuah clue misalkan gitu. Kemudian ada perbandingan dan pengukuran di materi selanjutnya. Setelah itu ada deret angka dan huruf. Nah, ini juga bab yang sudah dipastikan keluar nanti. Next adalah penarikan kesimpulan. Ini soal yang gampang nih penarikan kesimpulannya. Jadi benar-benar nanti harus cari poin banget gitu ya di sini ya. Nah, karena memang sangat gampang, sangat mudah. Malah kalau salah itu kayak sangat disayangkan sekali soal seperti ini salah. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama. Sinonim, padanan kata, dan antonim. Oke, nah ini ya. Sinonim itu apa? Ya udah, kita udah familiar gitu ya. Oke, sinonim itu apa? Ya ini kita udah familiar. Sinonim itu ya persamaan kata atau kata yang memiliki makna yang sama. Itu. Ya, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Mungkin bisa drop, bisa ngetik chat nih di sini ya, di Zoom ini. Kasih contoh. Contoh sinonim. Kemudian ada padanan kata. Nah, ini sama sebenarnya gitu ya. Ya sama mirip-mirip kayak sinonim ya. Ya, mungkin bisa berarti kata kiasan. Contohnya meja hijau. Nah, meja hijau itu apa? Ya bukan berarti mejanya yang warna hijau gitu ya. Meja hijau ini sebenarnya adalah pengadilan. Nah, jadi sesuatu yang memang kiasan ada. Kemudian kata asing. Nah, contohnya misalkan kabel ya. Kabel ini kalau kita telusuri ya sejarahnya itu sebenarnya dari bahasa Arab, dari kata hablum, hablum minan nas, kan menghubungkan ya, menghubungkan. Kabel ini kan menghubungkan gitu. Itu salah satu contoh kata asing. Bisa jadi pakai bahasa Inggris nanti ada gitu. Padanan katanya apa? Dan atau sebuah kata yang samar-samar diketahui banyak orang. Nah, jadi memang ada kata-kata di dunia ini yang orang-orang itu jarang tahu gitu ya. Ya, aku ambil contoh nih, misalkan nanar. Nah, nanar ini apa? Mungkin kalian masih asing gitu ya. Tapi ada padanan katanya. Nanar ini sebenarnya bingung, sama aja sebenarnya. Kemudian contohnya lagi ada kalut. Nah, kalut ini apa gitu ya? Nah, kalut ini mirip-mirip kayak takut. Nah, mungkin orang-orang yang suka sastra gitu ya, itu familiar dengan kata-kata seperti ini. Karena kan orang-orang sastra itu harus punya banyak kosakata. Oke. Next ya, kemudian kita ngomongin antonim. Ini gampang banget ya, lawan kata. Ya kan? Biasanya kita lebih gampang cari musuh ketimbang cari. Makanya antonim itu lebih gampang dibanding sinonim. Biasanya gitu ya. Ya, contohnya apa? Ya contohnya siang, ada malam. Nah, ini lawan kata. Kemudian ada apa lagi? Ada maju,
ada mundur. Nah, ini yang gampang-gampang ya. Nah, yang keluar nggak mungkin kayak gini. Pasti lebih susah. Kemudian ada putih, misalkan lawan katanya hitam. Next, kemudian ada aku, ada kamu ya. Ini ya. Nah, itu yang namanya lawan kata. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini nih. Ayo loh. Bahasanya asing ya. Trivia, apa ini trivia ya? Ya kalau kalian browsing bisa sih, tapi kan kalau tes kan nggak bisa browsing gitu ya. Kalau kita tes kan nggak boleh bawa HP gitu ya. Ya berarti ya setahunya kita gitu ya. Nah, trivia. Nah, ini kita contoh soal sinonim. Trivia itu apa gitu ya. Nah, ini trivia ini sebenarnya itu maknanya itu apa? Hal yang sepele. Nah, kalian kalau cari kok hal yang sepele. Nah, ini ya. Hal yang sepele. Nah, hal yang sepele ini nggak ada tuh di jawaban gitu ya. A, B, C, D, E. Nggak ada di jawaban. Nah, terus gimana? Ya kita cari yang mendekati gitu ya. Yang mendekati yang mana? Nah, sesuatu yang mengandung makna ganda. Apakah makna sepele ini sama dengan makna ganda? Enggak ya. Sepele ini lebih kemana? Lebih ke sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting. Nah, itu ya. Sesuatu yang tidak terlalu penting itu namanya sepele. Berarti jawabannya yang B. Kemudian ada forklift. Nah, forklift kalian ada bayangan nggak nih? Forklift ini sebuah kendaraan kalau di bayanganku ya. Nah, ini lupakan jawabannya dulu. Kalau di bayanganku itu forklift itu adalah sebuah kendaraan kecil yang punya mulut kayak garpu gitu ya. Nah, punya mulut kayak garpu. Ini nanti ada yang nyetir gitu ya. Nah, kemudian kita cari apakah ada yang seperti ini di opsi motor listrik. Bener nggak? Nah, beda ya. Mesin pelunak besi. Oh enggak, salah gitu ya. Kemudian ada mesin pengangkat barang. Nah, mungkin kita bisa miripkan ke poin C ya, karena forklift ini tujuannya apa ya, buat ngangkatin barang gitu ya, yang ngangkatin kardus, ngangkatin sampai ngangkatin petik emas, bisa jadi seperti itu. D, alat transportasi sejenis kereta. Enggak, salah. Kemudian mesin untuk mengemas barang. Enggak, beda. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini masih ada yang ini ya, unmute ya. Udah tak mute. Oke, gitu ya. Nah, masalahnya kombinasi untuk soal sinonim itu terlalu luas. Nah, makanya gimana? Triknya adalah yuk kalian sering baca-baca gitu ya, sering baca, sering apa? Browsing-browsing terkait istilah-istilah asing gitu ya. Nah, ini triknya adalah kalian harus sering baca. Jujur ketika dulu aku tes ya, ikut tes intelijensi umum ini, ya aku nggak terlalu berharap di sinonim antonim karena memang kombinasi soalnya banyak dan biasanya yang keluar susah-susah gitu ya. Jadi ya wes lah, sak bisanya gitu, sebisanya aja gitu. Jadi kalau nggak bisa ya jangan sedih karena memang soal ini sering muncul tapi kombinasi soalnya banyak sehingga sulit ditebak, mengandalkan hafalan. Nah, kalau trivia mungkin kalian masih asing. Kalau forklift kan kita masih pernah dengar gitu ya. Nah, di pabrik-pabrik biasanya ada forklift gitu. Tapi tes intelijensi umum ini kan untuk tes CPNS kan nggak ada nilai minus gitu ya. Nggak ada nilai minus. Jadi ya kalian jawab aja gitu ya. Kalau nggak tahu udah ngitung kancing. Gitu ya. Nah, kemudian next ke contoh soal selanjutnya. Ada padanan kata. Nah, padanan kata ini ya mirip-mirip kayak apa? Ya sinonim tadi ya. Ya sama aja sebenarnya kaitannya dengan sinonim. Nah, next ada aparatus. Nah, mungkin yang sering kita dengar bukan aparatus tapi aparatur. Nah, misalkan ASN, aparatur sipil negara atau aparat. Misalnya di berita-berita nih.
Demo mahasiswa dihalangi oleh aparat kepolisian. Nah, pertanyaannya aparatus ini apa gitu ya sinonimnya atau padanan katanya. Nah, jawabannya yang mana? Ya kalau kita nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Ya udah silang indah aja. Tapi kalau kita tahu, pasti kita udah langsung apa nih jawabannya nih? Oh, aparatus. Oh, gampang ini jawabannya alat. Gitu ya. Alat. Aparatur sipil negara. Jadi ya sebenarnya alat ya. Kita PNS itu berarti alat ya. Ya memang seperti itu ya, aparat kepolisian. Nah, alat kepolisian. Maksudnya gitu. Ini kan sinonim, padanan kata yang mendekati atau menyerupai, gitu ya. Kemudian ada citra. Nah, citra ini siapa? Artis. Nah, itu Citra Kirana ya. Bukan ya? Citra ini ya mungkin kita pernah dengar ya. Citraan, pencitraan. Itu kalau kita kaitkan ke sinonimnya apa sih sebenarnya sih? Misalkan kita pernah dengar citraan satelit. Nah, ada tuh kalimat citraan satelit. Misalkan di berita-berita, citraan satelit menggambarkan kalau wilayah Arizona mengalami kebakaran hebat, misalkan kayak gitu. Kan kita sering dengar di berita-berita, itu ada manfaatnya juga sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian apa sih makna citra sebenarnya? Berarti citraan satelit. Apakah wibawa satelit? Kan nggak cocok gitu ya. Gambaran satelit. Nah, ini yang cocok. Piala satelit. Oh, enggak lagi. Ngawur gitu ya. Kebanggaan satelit. Enggak. Rekanan satelit. Enggak. Jadi kadang untuk triknya kita bisa menggunakan kalimat. Kalimat yang memang sering kita dengar. Nah, ini aku dengar di berita nih. Citraan satelit Arizona mengalami kebakaran hebat di wilayah Amerika Serikat. Nah, contohnya seperti itu. Terus kita kaitkan wibawa satelit, oh enggak masuk tuh. Gambaran satelit, oh masuk. Berarti jawabannya B. Nah, itu salah satu alternatif sebenarnya kalau kita nggak tahu makna yang sebenarnya. Jadi diserempetkan ke kalimat yang memang sering kita dengar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada antonim. Antonim contohnya tadi ada siang, ada malam. Ada aku, ada kamu. Nah, agul. Agul ini apa gitu ya? Gak pernah denger aku agul. Baru denger ini. Nah, kemudian ada kontemporer. Apa ini kontemporer? Nah, mungkin kita masih asing dengan kata-kata ini ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak tahu ya dijawab ngarang aja. Ini bener loh, ini bener. Ya siapa tahu rezekinya itu jadi bener. Tapi karena memang soal ini tuh kombinasinya banyak gitu ya. Nah, apa sih agul itu? Agul itu, ini kan antonim. Kita cari maknanya dulu. Agul itu maknanya adalah sombong. Nah, ini maknanya loh ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan antonim, lawan katanya. Berarti sombong lawan katanya apa? Lawan katanya rendah. Yang mana nih? Rendah hati atau rendah diri? Nah, rendah hati. Nah, mungkin bisa kita kaitkan lagi. Sombong sinonimnya apa? Sinonimnya tinggi hati. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya kontemporer. Nah, misalkan aku barusan dengar ada yang namanya pameran. Ini aku terlalu nggak tahu kontemporer itu apa ya makna sebenarnya. Tapi aku pernah dengar pameran seni kontemporer. Nah, di dalam pameran itu ada seni-seni yang menggambarkan atau melukiskan pemandangan-pemandangan modern. Nah, setelah aku cari tahu kontemporer itu apa gitu ya. Oh, kontemporer itu ternyata modern artinya gitu ya. Jadi memang kadang tuh untuk memahami ini kita harus sering baca, sering dengerin berita, sering ya berinteraksi. Nanti kan kosakata kita makin banyak dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, kontemporer artinya modern.
Kita cari lawan katanya apa. Lawan katanya berirama. Enggak ya? Bergantian. Enggak. Bersifat lampau. Nah, lampau itu masa lalu ya. Nah, lawan katanya modern. Bersifat lampau berarti kuno. Nah, kuno. Kayak kuno banget sih. Nah, kuno lawan katanya modern. Jadi cocok nih. Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau yang tadi yang agul ini artinya sombong atau tinggi hati. Lawan katanya rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Beda. Oke. Next ya. Nah, kemudian masuk ke analogi. Sebelumnya tadi ya, trik dan tips untuk tadi materi sinonim, antonim, dan padanan kata itu apa? Ya sering-seringlah membaca, sering-seringlah dengerin berita, ataupun kamu main HP, bisa jadi kan ada istilah-istilah asing gitu ya. Ya, kamu serap itu gitu ya, kamu hafal. Kalau misalkan nggak tahu, nanar itu apa ya? Ya udah browsing gitu ya, browsing. Oh, ternyata bingung. Menambahlah kosakata yang baru gitu ya. Jadi manfaatin waktu kalian. Next, kemudian kita masuk ke materi analogi. Analogi ini sebenarnya mirip kayak perumpamaan sih. Oke, minta tolong mute dulu ya. Nah, apa sih pengertian analogi yang sebenarnya gitu ya? Nah ini. Jadi nanti kita mencari hubungan antar kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi bentuk soalnya nanti mencari hubungan dulu, hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi, contohnya ini, contohnya ada siang, ada siang, ada malam. Kemudian nanti kita cari, titik-titik. Nah, siang malam ini hubungannya apa gitu ya? Hubungannya apa antara siang dan malam? Baik-baik saja gitu atau lagi ini gitu ya? Siang malam ini hubungannya antonim. Oke. Siang dan malam ini hubungannya antonim. Nah, nanti kalian bisa cari tahu di opsinya A, B, C, D, E. Mana yang menunjukkan antonim gitu ya. Nah, gitu. Misalkan lagi ada apa ya? Nah, nanti deh kita langsung ke contoh soalnya ya. Ini ya. Jadi triknya adalah kita harus mencari hubungan dulu. Ya iyalah, kita butuh kejelasan. Ini kita siapa sih gitu ya? Ya, temenan kita hubungannya cuma temenan, Kak. Hubungannya cuma kakak adik. Cie, kakak adik. Hah. Ini ya. Jadi analogi, kita nyari tahu dulu hubungan antara bab dan skripsi itu apa gitu ya. Nah, kita bisa cari seperti ini. Bab adalah bagian dari skripsi. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke. Nih. Yuk aku mute-kan semua. Ini ya. Oke, lanjut ya. Ada bab, ada skripsi. Kita bisa bikin hubungan gitu ya. Cara bikin hubungannya gimana? Ya udah, kamu tuliskan kalimat aja gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Bab adalah bagian dari skripsi. Nah, jadi seperti ini. Atau bikin kalimat lain boleh gitu ya. Skripsi terdiri dari bab. Nah, gini ya. Nah, nanti kata-kata bab dan skripsinya ini itu diganti dengan kata-kata yang ada di opsi. Nah, harus urut gitu ya. Bab berarti dengan bab kan sisi kiri ya. Bab ini sisi kiri. Berarti diganti nanti dengan yang sisi kiri. Skripsi kan sisi kanan, nanti diganti dengan yang sisi kanan. Jadi pertama kalian bikin kalimat dulu, bikin ya coret-coretan ataupun angan-angan gitu ya. Nah, kemudian kita ganti kata-katanya. Contoh ini deh, pakai yang atas. Bab adalah bagian dari skripsi. Bait adalah bagian dari skripsi.
Bener nggak? Bener nggak nih? Kemudian lagu adalah bagian dari nada. Bener nggak? Salah ya. Yang benar adalah nada adalah bagian dari lagu. Berarti kebalik. Ini jelas salah. Kemudian tesis adalah bagian dari penutup. Salah juga. Gitu. Tesis itu mirip kayak skripsi ya. Mirip. Kemudian disertasi. Disertasi ini untuk S3. Disertasi tugas akhir. Tugas akhir ini untuk D3. Nah, beda gitu ya. Untuk diploma. Kalau disertasi itu untuk sarjana 3, S3. Kemudian ada laporan, ada daftar pustaka. Ya kita masukin. Laporan adalah bagian dari daftar pustaka. Oh, tidak gitu ya. Disertasi adalah bagian dari tugas akhir. Salah, jelas salah ya. Tesis adalah bagian dari penutup. Ngawur. Lagu adalah bagian nada. Ini sebenarnya bisa benar, cuma kebalik gitu ya. Kalau nadanya yang sebelah kiri mungkin benar. Yang benar berarti mana? Yang benar itu A. Bait adalah bagian dari puisi. Atau kita balik gitu ya. Kita pakai yang kalimat yang kedua. Puisi. Nah, puisi terdiri dari bait. Nah, seperti itu. Jadi triknya adalah ya kalian bikin hubungan dulu. Bikin hubungan soalnya itu hubungannya seperti apa. Ini contoh ada lagi nih, contoh beras dan bubur gitu ya. Hubungannya apa nih? Ya beras kalau diolah lebih lanjut, beras diolah menjadi bubur. Nah, ini ya. Jadi beras kalau diolah lebih lanjut itu bisa menjadi bubur. Ya kita masukin berasnya nanti diganti. Haus diolah menjadi air. Bener nggak? Ya salah gitu ya. Aneh jadinya. Kemudian kitab diolah menjadi ayat. Enggak, salah juga. Beras diolah menjadi padi. Bener nggak? Salah gitu ya. Mungkin padi diolah menjadi beras. Nah itu bisa benar. Berarti salah. Kayu diolah menjadi mimbar. Bener nggak? Bener ya. Nah, jadi kayu ini kita olah untuk dijadikan mimbar. Sama kayak beras kita olah untuk dijadikan bubur. Kan bubur itu bahan bakunya beras. Mimbar bahan bakunya kayu. Jadi berbagai macam kombinasi kalimat bisa kita bikin sebenarnya. Jadi jawabannya yang D. Coba yang E. Bunga diolah menjadi makam. Ngawur banget gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi gampang banget ya. Nah, kemudian ini nih coba nih kalian jawab di chat ya. Kertas sama pensil. Jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, E. Meja kursi, kalender tanggal, komputer desain, bendera upacara atau roda mobil. Coba di chat aja. Kertas dan pensil. Hubungannya apa? Cari dulu. Kemudian ada barat daya dan timur laut. Nah, hubungannya apa tuh? Yuk, coba kita chat dulu. Di chat. Ayo. Banyak. Oke, di chat aja ya. Soalnya kalau di unmute itu kalian berisik banget gitu. Ada suara motor lah, ada suara orang ngomong lah. Mana nih? Oh, ada 13 orang ya. Keren. Coba aku cek dulu ah. Ini ABC itu yang nomor berapa? Ditulis lah meja titik 2 kursi kayak gitu contohnya. Misalkannya A, gitu ya. Jangan A, B, C, ini kan ada 2 soal bingung nanti. Nah, misalkan ini dari Word Gali nih, A dan C. Nah, berarti yang ini A, yang ini C. Apakah benar? Nah, kita coba cek. Ayo dicek. Kertas, pensil. Coba salah satu tuliskan hubungannya apa kertas dan pensil. Coba. Hubungannya kertas dan pensil. Kalian bikin kalimat apa tuh? Kertas dan pensil, hubungannya apa? Bikin kalimat. Kertas ditulis menggunakan pensil. Ya, masuk akal. Terus ada lagi. Kertas dan pensil hubungannya apa? Ayo. Ayo yang banyak. Oke. Masuk akal ya. Kertas digunakan. Bisa jadi seperti ini. Pensil digunakan untuk menulis di kertas. Atau pensil ada lagi nggak nih?
Kalau ada kertas pasti ada pensil atau alat tulis. Apa nih? Pensil dipakai di kertas. Upacara pakai bendera. Oke, berarti jawabannya yang D. Gimana nih kita coba diskusi ya. Kalau mau nulis di kertas pakai pensil. Kalau mau nulis di meja pakai kursi. Karena ada absurd ya. Ada. Gimana? Kalau mau nulis di kertas pakai pensil. Kalau mau nulis di meja pakai kursi. Enggak, kalian mesti sering nulis di meja pakai tipek. Nulisin nama doi gitu ya. Kertas dipakai di pensil, roda dipakai dengan mobil. Enggak apa-apa. Ayo lagi. Tanpa ada pensil, kertas tidak berguna. Begitupun mobil, tanpa roda tidak berguna. Seperti aku ya, tanpa kamu adalah hampa. Iya. Gimana? Oke, kita coba bahas. Tadi deh kertas, pensil, hubungannya kertas kalau mau nulis pakai pensil. Aku jadi ikutan absurd kayak kalian gitu. Selin. Pada absurd nih. Intinya A kok, ya nggak bisa lah kita pakai. Coba aku cari pendapat yang rada-rada ini ya. Rada-rada bagus. E dan C valid. Nah, oke. Banyak ya jawabannya ya. Jadi bingung aku. Kertas titik 2 pensil. Jadi seperti ini. Pensil ya bisa kita gambar gitu ya. Ini kertas. Kita nulis di kertas menggunakan pensil. Kemudian nulis di kertas menggunakan pensil. Berarti nulis di kalender menggunakan nulis di kalender. Berarti nulis itu kegiatan ya. Oke, aku jadi ikutan bingung. Kertas gak ada isinya kalau pensil sebagai alat bantu. Udah. Bingung nanti aku. Mana yang cocok? Meja, kursi. Ayo. Kalender, tanggal. Enggak ya. Kemudian ada komputer, desain. Enggak. Yang mana nih? Ayo. Hati ini enggak ada yang mengisi, barangkali bodoh amat. Pensil nulis di kertas, desain ditulis di komputer. Udah Kak, efek. Nah, oke, kita pending dulu deh. Biar penasaran. Kuncinya apa sih gitu ya? Biar penasaran. Sekarang yang barat daya dan timur laut dulu. Ayo, apa? Apa nih? Ya harus tahu arah mata angin ya. Arah mata angin. Jadi timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga. Nah, kan seringnya kita tahu cuma yang 4. Nah, kalau yang 8 arah mata angin nggak tahu. Yang sini apa nih? Timur laut. Yang di sini bukan selatan laut ya, tapi tenggara. Kemudian sebelahnya selatan, sebelah kirinya ada barat daya. Nah, barat daya. Kemudian ada barat laut. Nah, hubungannya apa nih? Barat daya dan timur laut. Barat daya yang mana? Ini ya, barat daya dan timur laut. Oh, berseberangan gitu ya, berhadapan. Ya kita cari utara dan timur. Tidak. Barat daya dan timur. Oh, tidak semudah itu. Tenggara barat. Tenggara ini mungkin tipe ya. Tenggara dan barat laut. Ini ya, barat laut, tenggara. Berarti benar ya, jawabannya yang C. Oke, kertas dan pensil. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah Oke, ini ya. Jadi kaitannya dengan pasangan.
ya kan? Pasangannya kertas, pasangannya pensil untuk menulis. Kalau meja berarti ada kursi. Yang A ya? Iya. Ye. Ye. Kan sengaja biar kalian penasaran gitu ya. Nah, lanjut ya. Udah, nggak usah dijawabin. Lanjut ke soal selanjutnya. Stop. Nggak usah jawab soal itu lagi. Nah, ini ya. Kita ngomongin bilangan dan pecahan. Nah, jadi ini triknya. Kalian harus hafal ini gitu ya. Pecahan ini tuh spesial. Oh, spesial. Kayak kamu nih spesial ya, aku ajar. Nah, jadi ada penyebut 3. Nah, nanti kalian hafal gitu ya. Sepertiga itu 0,333. 2/3 itu 0,667. Ini untuk jalan pintas sebenarnya. Kalau kalian nggak hafal bisa jadi susah gitu ya. Kemudian untuk 1/4 0,25. Untuk 3/4 0,75. Ini dihafal. Benar-benar dihafal. Kemudian untuk penyebut 5. Ini yang sering keluar soalnya. Itu 0,6. 4/5 0,8. Untuk penyebutnya 6. Nah, ini kalau 1/6 0,16667. Untuk 5/6 0,83333 gitu ya. Kemudian ada penyebut 8. Ada 1/8. Loh Kak, kok nggak ada 2/8? Ya disederhanakan gitu ya. 2/8. Jadinya apa? 1/4. Oh, berarti masuknya sini gitu ya. Nah, misalkan 4/8 kok nggak ada Kak? 4/8 kok nggak ada? Ya masuknya kan kita sederhanakan gitu ya, setengah. Setengah ini bisa diperkecil lagi nggak? Bisa ya? Caranya gimana? Ya tinggal diperkecil. Perkecil itu ya. Nggak lucu ya. Lanjutlah. Oke, kalau 1/8 yuk 1/8 0,125, 3/8 0,375, 5/8 0,625, 7/8 0,875. Jadi ini ya, jadi harus tahu samanya itu dengan apa desimalnya. Gitu ya. Kemudian ada 0, ini kalau 1/9 0,1111. Kalau 2/9 0,2222. 3/9 0,3333. Ini gampang nih, gampang diingat dia. 4/9 0,444. Kalau 5/9 0,5555 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke soalnya. Next ya. Nah, ini bukan pilihan ganda nih. Nah, coba nih kalian jawab di chat ya, jawab di chat. Yang ini berapa? Yang bawah berapa? Hayo. Coba dijawab. Jawab dulu. Nanti bener nggak nih jawaban kalian? Yo, yang banyak lah. Ayo ngitung cepet deh. Ini nanti ada kuisis ya. Nanti ada kuisis kalian kerjain. Itu kuisisnya itu rata-ratanya itu waktunya 10 detik sampai 20 detik. Jadi melatih kalian buat ngerjain cepet. -3. Pakai kalkulator boleh nggak? Boleh lah. Nggak boleh pakai kalkulator. -3, bener nggak nih? -3 nih. Jangan ikut-ikutan. Oke, kita coba hitung ya. 0,875. Nah, 0,875 ini sama kayak apa? Ayo. 0,875. 7/8. Dikalikan dengan yang ini nih. 2/7. Ini kita jadikan pecahan biasa. Berarti 2 kali 7, 14. Tambah 2, 16/7. Dikurangi 0,375. Nah, 0,375 itu berapa? Ayo, 3/8. Dibagi kita jadikan pecahan biasa. Berarti berapa nih? Ayo, 15/8. Gini ya. Nah, terus ini kita coret. 7 coret. 8-nya coret. 16-nya coret ketemu 2. Berarti 2 min 3/8. Ini kan bagi ya. Berarti kita balik. Dikalikan 8/15. Gini ya. Jadi kita coret 1.
Coret 1 ini 5. Gini ya. Ketemunya berapa? Ketemunya berarti 2 dikurangi 1/5 sama dengan 2 ini berapa? 2 ini 10/5 dikurangi 1/5. Ketemu jumlahnya adalah 9/5. Gini ya, benar nggak jawaban kalian? Curang banget ya pakai kalkulator, nggak boleh ya. Nah, kalau pakai kalkulator pasti salah karena bisa jadi pengurangan didahulukan ataupun penjumlahan didahulukan, gitu ya. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah 9/5. Ini ya. Nah ini nih bener nih 9/5 kamu jawab pas sudah selesai dikoreksi. Telat. Nah yang bawah 66,67%. Ini kita bisa ini ya, ubah jadi 0,6667. Nah, ini kita tahu nih 0,667 itu apa? Nah, kita coba balik nih. 0,667 ini ya, 2/3. Jadi kalau udah hafal enak. 2/3. Dibagi ini jadiin pecahan biasa dulu. Berarti berapa? 3/2. Nah, gini ya. 2, 3/2. Tapi ini dibagi. Berarti harus dibalik. Dikalikan 2/3. Ditambah 20%. 20% itu berapa kalau pecahannya? Pecahannya 1/5. Dibagi 1,667. Ini kan bisa kita pecah ya. 1 ditambah 0,667. Kan bisa kayak gini ya. Nah, 0,667-nya itu berapa? Ya tadi kan udah kan 2/3. Berarti 1 ditambah 2/3. Nah, berarti gini. Berarti nanti 1/5 dibagi 1 ditambah 2/3. Ketemunya berapa? Nah, ini kita kalikan nih. Berarti 4/9 ditambah 1/5 dibagi. Ini kita jumlahin dulu. 1 ditambah 2/3. Berarti 3/3 ditambah 2/3. Kan gini. Ketemunya berapa? Ketemunya 5/3. 5/3. Ini dibagi. Berarti harus dibalik. Dikalikan 3/5. Jadi ketemunya berapa nih? Aku sambung di sini deh. Ketemunya 4/9 ditambah 3/25. Ya udah disamain 9 dan 25. Penyebutnya berapa? Ayo. 9 kali 25 aja gitu ya biar gampang. Berarti 225. Yang ini kita kalikan 25, 100 ditambah 27. Berarti ketemunya adalah 127/225. Nah, gitu ya. Gampang ya? Ada yang benar enggak? Belum ada yang jawab lagi. Oh, enggak. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalian harus hafal yang ini nih. Yang tadi ya. Nah, harus hafal. Nanti ada soal kuisis, ada soal pecahannya juga. Nanti kalian bisa cepat enggak nih? Kalau udah hafal pasti bisa. Gitu ya. Next. Kemudian, nah ini sering keluar juga. Ini biasanya bentuknya itu soal cerita. Jadi rada panjang, kita baca soalnya itu panjang gitu ya. Kemudian memahaminya juga agak lama. Nah, makanya yang bikin apa? Biasanya bikin lama waktunya gitu ya. Next ya. Kemudian, nah nih, ini konsepnya. Konsep ada perbandingan senilai. Nah, intinya kalau senilai, fokusnya di sini. Kalau ada variabel yang nambah, ya, yang lain ikut bertambah. Contohnya apa? Contohnya ada banyak pekerja dengan barang yang dihasilkan. Semakin banyak orang bekerja, maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak.
Contohnya kalau satu orang itu cuma bisa bikin 20 butir bakso. Nah, misalkan gitu ya, 20 butir bakso. Tapi kalau dua orang nanti bisa jadi ada 40 bakso. Nah, berarti kan semakin banyak orang, semakin banyak jumlah bakso yang dihasilkan. Ya. Jadi itu yang namanya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kalau variabel yang satu itunya bertambah, maka yang lain berkurang. Jadi berlawanan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Misalkan mau bikin rumah gitu ya. Mau bikin rumah tapi cuma satu orang doang. Ya udah bisa sampai 1 tahun ngerjain ini. Tapi kalau 2 orang, mungkin 6 bulan. Kalau 20 orang, mungkin 1 bulan jadi rumahnya. Gitu ya. Jadi semakin banyak orang, waktunya semakin sedikit. Nah, itu yang namanya perbandingan berbalik nilai. Ini ada rumus matematiknya gimana? Kalau senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi nanti semisal tadi ya, kalau satu orang menghasilkan 20 bakso. Kalau 2 orang menghasilkan berapa bakso misalkan gitu. Nanti ketemu. Nanti tinggal dikalikan silang gitu ya. Berarti jawabannya adalah 40 bakso. X-nya misalkan ini X-nya, gitu ya. Tapi kalau yang berbalik nilai rumusnya seperti ini, atau ini bisa kita pecah ya, atau kita samakan dengan A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Mungkin kalian pakai yang bawah aja ya, biar nggak bingung. Kalau kayak gini mungkin kalian sering ketukar A1 per B2, A2 per B1. Ya. Soalnya di sini beda nih. Siapa tahu nanti ketukar. Kalau bentuknya kayak gini kan kalian nggak akan ketukar. A1 kali B1, A2 kali B2. Nah, contohnya misalkan 10 orang. Kalau 10 orang, ada 10 orang itu bikin rumah. Itu bisa selesai dalam waktu misalkan 30 hari. Nah, kalau 25 orang itu berapa hari gitu ya? Ya udah berarti pakai perbandingan terbalik. Berarti 10 kali 30 sama dengan 25 kali X. Nah, X-nya nanti berapa nih harinya gitu ya. Berarti nanti ketemu. Kita pindah ruaskan aja. 10 kali 30 dibagi 25 sama dengan X. Berarti 300 bagi 25. Berapa tuh? 12 hari. Berarti kalau 10 orang akan selesai 30 hari. Kalau 25 orang hanya membutuhkan waktu 12 hari. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, ini soalnya. Coba dijawab nih, dijawab yuk. Yang bisa jawab dan benar dikasih apa? Dikasih semangat. Yang benar nanti tak follow back Instagramnya. Kalau follow. Oke. Berapa nih? Berdasarkan sebuah pengujian. Nah, kalau bensinnya itu 5 liter, maka kendaraan mampu menempuh jarak 105. Berapa liter yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 168? Nah, kita mikir dulu ya, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ya? Ya kita mikir kan, kalau bensinnya sedikit kan kita cuma jaraknya sedikit. Kalau bensinnya banyak gitu, bensinnya full kan kita bisa jalan-jalan jauh gitu ya. Berarti ini namanya perbandingan senilai. Nah, mana nih yang udah jawab nih? C, 8. Benar nggak nih? Benar ya? Berarti caranya gimana? Ya 5 liter dibandingkan dengan 105 km. Sama dengan berapa liter sih gitu ya? X dibagi dengan 168. Kan seperti ini. Ya nanti kita pindah ruaskan. Berarti X sama dengan 5 kali 168 dibagi 105. Berapa tuh ketemunya? 5 kali 168 dibagi 105. Ketemu sama dengan 8. Nah gini ya. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Jadi senilai. Ada yang benar? Benar ya? Benar. 8. Pintar. Next. Nah. Ini. Suatu rumah
berencana dibangun dalam waktu 20 hari. Ini mungkin ada clue-nya nih. Waktu, berarti waktu 20 hari. Dengan jumlah pekerja 8. Apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari. Berapa jumlah pekerja? Oh, berarti kalau pengen cepat, jumlah pekerjanya harus lebih banyak. Nah, berapa nih? Berarti berapa nih? Ayo, jawabannya apa? A 10 atau E 2? Ayo. Jawab ya. Ingat loh, pertanyaannya loh, berapa jumlah pekerja yang harus ditambah loh ya? Yang harus ditambah, oke? Jangan kejebak, berarti yang jawab 10 berarti kejebak kamu. Itu ya. Yang jawab 10 kejebak. misal kejebak, misal. Kenapa? Ya karena cara ngitungnya gimana? Kalau 20 hari Oke. Kalau 20 hari dikalikan 8 orang. Nah, kalau 16 hari berapa orang? X misalkan gitu ya. Yang kita pindah ruaskan ya. 20 kali 8 dibagi 16. 8-nya kita coret. 16-nya kita coret. Ketemu 2. 2-nya kita coret. Oh, 10. Berarti X-nya adalah 10. Jangan langsung silang A gitu ya. Oh, berarti salah. Berarti kamu nggak baca soal. Karena pertanyaannya adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Berarti kalau pekerjanya 10, berapa yang harus ditambah? Sekarang kita punya 8. Berarti yang ditambah harus 2. Berarti yang ditambah adalah 2. Jawabannya yang E. Itu ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, yang jawab 10 berarti kejebak lagi. Terlalu bersemangat menjawab soal. Oke, next ya. Next adalah deret angka dan huruf. Ini yang kayaknya wajib banget keluar sih buat tes intelijensi ini. Nah ini ya, nanti bisa jadi ada angka tunggal atau ganda atau huruf tunggal, huruf ganda. Misalkan kalau tunggal ya misalkan A, B, C, ini namanya tunggal. Kalau ganda itu bisa jadi A, B, C, kemudian E, F, G, I, J, K, nah, bisa jadi seperti ini. Atau dua-dua bisa, tiga-tiga bisa. Itu kalau ganda. Kalau tunggal yang seperti ini. Jadi kemudian ada polanya bilangan genap atau ganjil. Ya misalkan bilangan ganjil berarti polanya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan prima ya berarti 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya, 11 dan seterusnya. Bilangan kuadrat ya misalkan 3, 9, 27, terus apa? 81, berarti kuadrat 3 nih. Nah, kelipatan 3 kuadrat. Atau misalkan 2, 4, 8, 16, 32, misalkan seperti itu. Kemudian ada lompatan. Nah, lompatan contohnya seperti ini. Misalkan, nanti kita ke contoh soalnya aja deh. Kalau lompatan. Ada pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu misalkan kayak gini, 1,1. Nah, nanti angka yang ketiga itu berarti 2. Penjumlahan angka sebelumnya. Kemudian angka selanjutnya berarti 4 dan seterusnya, gitu ya. Berarti angka setelahnya adalah penjumlahan ini 3 ya, 3. Nanti ini 5, ini 8. Jadi 5 tambah 3 maksudnya gitu ya. Nah, oke. Next langsung ke contoh soalnya aja deh. Ini nih, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yuk jawab 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Yang cepat. Ya, jawab yuk. 1, 2, 3, 4. Oh, udah ada yang jawab nih. 1D. Ya, 1D. Ya, 2 lah. 3, 8.
Mana nih? 1D. Ya, satu. Ya udah 1D. 2 apa? 2. 2 woi. Tuh enggak ada yang jawab. 4E. Oke. Tak kunci dulu. Tadi 1D. 3B, 4E. 2 belum ada nih, 2 nih. Ya, 2 nomor 2. 2C. Oke, ada yang jawab C nih. Ada yang jawab C. 2C. Oke, sekarang kita coba ya. Kita lihat polanya. Nomor 1, nih kalau kalian udah biasa ngerjain ini, nanti udah kelihatan polanya ya. Oh, ini polanya loncat 2. Nah kan? 2 huruf, 2 nomor, kemudian angka. Nah, ini ya. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini sudah dipastikan 10, 11. Ini udah kelihatan polanya. Berarti nanti di sini berapa? Selanjutnya 11. Oh, ini pola kelipatan 2. 4, 6, 8. Berarti di sininya nanti akan 10. Itu. Karena yang ditanyakan 2, berarti 10, 11. Kalau 3 angka ya berarti 10, 11, 10. Ya. Jawabannya yang kok D. Oh iya, sorry. 9, 10, 11, 12. Ngantuk aku. Ini ya. Sorry, salah. Tak hapus dulu. Nah, keliru. Ini ya, 9, 10, 11, 12. Berarti yang D. Oh, udah bener nih. Jawabannya yang D. Bener ya. Nomor 2C. C dari mana? Ayo. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 6. Ini selisihnya berapa? Selisihnya berapa nih? 9. Ini selisihnya 12. Ini selisihnya 15. Ya enggak? Ini selisihnya 18. Oh, berarti ini selisihnya adalah kelipatan 3. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Berarti nanti selisihnya harus kelipatan 3 nih. Di sini berarti nanti selisihnya 21. Gitu ya. Berarti 65 ditambah dengan 21. Ketemu berapa? Nah, 6, 86. Tadi salah ya, bukan 80 ya. Oke. Ini salah, tapi yang ini yang ngechat banyak banget. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 nih. 5, 25, 6, 36, 7, 49. Ini kita udah kelihatan polanya. 5, kemudian 5 kuadrat. 6, kemudian 6 kuadrat. Itu ya. Terus 7, kemudian 7 kuadrat. Berarti 5, 6, 7. Habis 7, 8. Setelah 8, 8 kuadrat, 64. Gitu ya. Nah, berarti yang B. Nomor 4. 4, 5, 4, 6, 7, 6, 8, 9, 8. Polanya gimana? Ya, gampang ya. 45 jeda, 67 jeda, 89 jeda. Nanti ketemu 10, 11. Nanti jeda lagi. 10, 11 berarti nomor E. Ini ya, gampang ya. Ini kalau bilangan. Kalau huruf gimana? Ini kalau huruf. Coba ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, gimana tuh? Yuk jawab yuk. Ayo nomor 1. Oke. Triknya adalah biasanya sih kalau aku ngerjainnya itu diubah dulu ya. Diubah dulu ke bentuk angka. Jadi C itu A itu 1, B itu 2, nanti diubah dulu. Jadi 3, 2, 1. G ini apa?
EFG 7 ya. Wes 7 5 kan kepencet. Banyak yang ngechat sih. Kepencet kan. Nggak sengaja kepencet. Oke, layarnya udah ganti kan? Next 75 3 K itu apa? 11 8 5. Nah, coba nih. Ini hubungannya apa gitu ya? Coba ada yang tahu nggak? Yuk cari. 3 2 1 7 5E. Coba yang tahu hubungannya apa? Siapa ini? Polanya loncat atau gimana? Nomor 1. Ya itu dari mana itu? Ridan, dari mana Ridan? Pola kelompok. Gimana? Ya. Kalau nggak ada yang jawab, kalian jawab sendiri nanti. Yang 3 awal selisih 1, kemudian selisih 2. Jawaban min 1, min 2, min 3. Ini ya. Yang ini selisihnya 1, yang CBA. Kemudian yang GEC itu selisihnya 3, ya enggak? 7 ke 5 itu 3. 2, sorry. 2. Terus ini nutupin banget sebentar ya. Kalian banyak yang ngechat jadi tampilannya nutupin. Tak ganti di bawah deh. Nah, ini ya. Lanjut. Kemudian 11 8 5 selisih 3. Maka kita cari yang selisihnya masing-masing 4. Jawabannya yang mana? Yang itu ya. Clue-nya dari mana? Clue-nya awalnya adalah 3 nih. 3. Terus awalannya 7. Oh, berarti ditambah 4. Kemudian ditambah 4 berarti 11. Nanti di sini berarti 11 ditambah 4. Ketemunya berapa? Ketemunya 15. 15 itu huruf O. Nanti O dikurangi 4. Nah, 15 kurangi 4. Angka 11. 11 kurangi 4. 7. Nah, berarti bukan E ya. Salah ya. Berarti yang A. Bukan E, tapi yang A. Karena ini ya selisihnya. 15 ke 11, 4. 11 ke 7, 4. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang A. Yang jawab E salah. Sesat. Sesat kamu. Oke, lanjut ya. Ke nomor 2. FAG, GAF, HAI. Nah, ini tengah-tengah A. Pasti A. Ini yang nggak usah dipikirin, berarti yang A. Kemudian yang FG. Nah, ini bisa kelihatan nih. FG. Nanti lompat 1. HI. Lompat 1. Dipastikan JK. Nah, berarti JAK. Jawabannya yang B. Gampang kan? Kalau udah biasa tuh kelihatan polanya gitu loh. Kemudian yang nomor 3. Dia ada 4, 4, 6. Terus I itu berapa? IJ 9. M itu berapa? J KLM 13. Ini ya. Nah, ini hubungannya apa tuh? Coba yang tahu nomor 3 hubungannya apa? Hubungannya apa? Yuk, hubungannya apa? Pola tambah 2.
Nah, ini ya. Ini nanti selisihnya benar tambah 2. 9 ke 3 berapa? Ah, nggak yakin kan? Pola tambah maju. Gimana tambah maju? Coba pakai angka biar logikanya masuk. Biar yang lain tahu. Nah, ini nih maksudnya nih. Tambah sebelah. Cepet banget sih. Tambah sebelah kurang 2. Kemudian tambah sebelah kurang 1. 22, 34, terus 13 ditambah 5. Oke. Benar ya? Jadi nanti ini 2, ini 3, ini 4, berarti nanti di sini 5. Ini harusnya 1 ya. Harusnya nanti ini berarti polanya huruf sih, ke huruf. Berarti nanti kayak gini sih kalau ini ya. A B, berarti pakai alternatif yang kedua. A B C D E F G H. Jadi kalau D ke D terus ke F. Nanti kan gini, ada 1, kemudian ke I G H I. Ini 2 ya. Nanti F G H I. Kemudian ada ini berapa nih? 3, 1, 2, 3. Kemudian C K L M. Nanti 1, 2, 3, 4. Jadi bisa pakai alternatif ya, bisa pakai alternatif nomor, bisa jadi yang kalian ngurutin. Itu nanti pakai jeda seperti itu. Jawabannya berarti 13 ditambah 5, ketemunya 18. Apa nih? 18. O P Q R. C. Yang nomor 4. 4 D. Dari mana D? P. P itu berapa? T UV berarti UV berarti 22. Kemudian 5. Kemudian 20. D-nya itu EFG, EF. Jadi biar cepat nanti kalian hafalin ini ya. A, ini triknya juga nih. E, kemudian J, kemudian O, kemudian Y. T dulu. T, kemudian Y. Nah, biar cepat kalian hafalin. Kalau A kan 1, gampang ya. Nah, kalau E itu 5, kalau J itu 10, kalau O itu 15, kalau T itu 20, kalau Y itu 25. Jadi kalian ini angkanya itu T, hurufnya itu T, T itu langsung 20. G. Nah, sebelum G itu apa? Berarti nanti patokannya di E. E itu 5, kemudian FG. Oh, berarti 7. Kemudian R, sebelumnya apa? O, berarti O PQR, berarti 18. Kemudian I itu sebelum J, berarti 9. Ini ya. Nah, polanya seperti ini. Nanti ketemu nih, loncat ya. 22, 20, 18. Kurangi 2 nih. 22 selisih 2, 20 ke 18 selisih 2. Kemudian berarti di sini 16. 16 apa nih? Setelah O, 15. Berarti O, P. Jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi ini untuk mempercepat perhitungan nanti. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Ada penarikan kesimpulan. Nah, ini ya. Jadi yang sering keluar itu nanti jika makan, misalkan jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian ada semua, ada beberapa sebagian. Nanti ini sebenarnya maknanya sama ya. Jadi semua itu lawan katanya itu bisa jadi ada, beberapa, dan sebagian. Nah, gitu. Nah, nanti ini contohnya. Ada premis-premis gitu ya. Nah, ini bacanya gimana? Kalau ini bacanya A maka B, B maka C. Nah, itu nanti hasilnya adalah A maka C. Nah, contoh misalkan jika makan maka kenyang. Nah, kemudian jika kenyang
maka ngantuk. Yang tadi makan nih, ngantuk nggak nih? Kesimpulannya gimana? Ya kita coret ya. Ini yang B kita coret. Berarti yang kenyangnya kita coret. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika makan maka ngantuk. Nah, gitu ya. Kemudian ada ini. Jika A maka B, kemudian ada A. Nah, kesimpulannya B. Nah, nanti A-nya yang hilang gitu ya. Jadi misalkan jika makan saya kenyang. Nah, kemudian saya makan. Maka kesimpulannya saya kenyang. Gitu ya. Yang nggak kenyang berarti makannya nggak doa. Yang makan setan. Oke, kemudian kalau A maka B, kemudian premis yang keduanya adalah negasi B, hasilnya adalah negasi A. Ini di logika aja sih, kalian nggak perlu ngafalin rumus sebenarnya. Contohnya, jika makan, saya kenyang. Nah, kemudian saya tidak kenyang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya tidak makan. Nah, seperti itu ya. Untuk soalnya gampang. Oke? Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini nih. Jika tubuh sehat, maka jiwa sehat. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Dede memiliki tubuh yang tidak sehat. Jawabannya yang mana? Coba A, B, C, D, E. Jawab di chat. A. Oke, kita bisa pakai rumus ya. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan selamat. Nah, Dede tidak memiliki tubuh, Dede memiliki tubuh yang tidak sehat. Berarti ya dia tidak, proses hidup yang dijalani tidak sehat. Jadi kalau di bentuk rumus nanti bisa jadi seperti ini. A itu tubuh sehat, maka B jiwa sehat. Kalau jiwa sehat, maka C proses hidup sehat. Nah, ini bisa kita eliminasi dulu. Berarti A maka C, atau jika tubuh sehat maka proses hidup sehat. Nah, ternyata Dede tubuhnya tidak sehat. Berarti jawabannya adalah negasi C. Ya, proses hidup Dede dijalani dengan tidak sehat. Benar, jawabannya yang A. Itu ya. Next. Nah, ini gampang nih. Nah, ini triknya ya, triknya. Kalau ada semua ketemu dengan sebagian, pasti jawabannya di sini. Nanti nggak ada yang semua. Jangan milih yang depannya semua. Bisa jadi ada beberapa atau sebagian. Nah, ini tulisannya bagus ya. Aku calon dokter tapi gagal. Nah, kalau ada semua ketemu dengan sebagian, gitu ya. Opsinya pasti antara ada, beberapa, dan sebagian. Itu clue-nya. Coba sekarang dijawab. Semua PNS memiliki kartu pegawai. Sebagian warga Tangerang adalah PNS. Berarti sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Jawabannya yang C. Benar nggak nih? Ini yang ngechat banyak, 25 orang. C, oke. Benar ya? Siap. Kemudian kita review ya, kita review. Untuk sinonim, padanan kata, dan antonim, kita harus rajin-rajin baca, kemudian rajin mendengarin berita, atau intinya adalah memperbanyak kosakata. Perbanyak kosakata. Nah, ini triknya.
Kalau analogi, triknya apa? Triknya ya kita harus mencari hubungan dulu. Hubungannya gimana nih antara soalnya. Nah, nanti kita ganti katanya. Habis kita ketemu hubungannya, kita ganti katanya. Kata dengan yang di opsi. Jadi pertama kita nyari hubungannya, kemudian mungkin kita bikin kalimat gitu ya, bikin kalimat. Habis bikin kalimat kita ganti kata dengan yang ada di opsi, ya. Kemudian untuk bilangan dan pecahan itu kalian minimal harus hafal pecahan istimewa tadi. Yang 1/2, 1/5 gitu ya. Kemudian ada 1/3, 2/3, itu minimal harus hafal. Kemudian ada perbandingan dan pengukuran. Perbandingan dan pengukuran ini oke. Sorry ya, error lagi ke left. Oke, mungkin lisan aja deh. Habis ini ada kuis ya. Nanti ada PPT-nya aku share, tenang aja. Misalkan tadi perbandingannya. Kalau perbandingan berarti ada. Nah, aku share screen lagi deh. Emang rada-rada error ini. Mungkin karena udah malam ya. Ini aku share ulang ya. Ah, udah ya. Terima kasih. Nanti. Jangan terima kasih dulu. Ada perbandingan dan pengukuran. Triknya apa? Ya minimal kalian harus tahu senilai dan berbalik nilai. Nah, jadi nanti ada yang senilai. Kalau senilai variabelnya gimana? Berarti A per B, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tapi ada yang juga berbalik nilai. Balik nilai. Nah, itu cluenya gimana? Cluenya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Kalian cukup hafalkan ini aja. Kemudian deret angka dan huruf. Tadi ya mungkin polanya bisa loncat atau pola ganjil, genap, ada pola Fibonacci dan lain sebagainya banyak. Kemudian ada penarikan kesimpulan. Gitu ya, tadi ada rumus-rumusnya. Terus triknya adalah kalau misalkan semua terus ketemu dengan sebagian atau sementara atau ada atau beberapa itu sama aja. Itu nanti jawabannya pasti sebagian, bukan semua. Gitu ya. Nah, itu trik-triknya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada oke, terima kasih. Nah, habis ini ada kuisis. Coba kalian kerjain ya. Nanti aku share linknya di kolom chat. Sebentar. Tak tulis dulu. Nah, ini linknya ya. Linknya. Kalian coba kerjain. Ini waktunya singkat banget soalnya. 10 detik dan 20 detik. Bentar, aku share dulu. Aku ketik dulu ya linknya ya. Kalian kerjain di kuisis. Biar cepat pakai link aja deh. Yo sabar, woi. Ini kalian barbar banget ya. Punya anak banget ya. Nah ini ya, linknya sudah aku share nih. 1, 2, 3. Iya. Ayo, kerjain tuh, kerjain. Itu linknya di atas, woi. Manakah itu di atasmu? Oke. Linknya itu.
Kuisis, coba kalian kerjain. Kalau kalian merhatiin, pasti benar semua. Enggak mesti sih. Oke, ini aku stop record.